مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تجرس لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadratul Muhtaramin, para kiai, para asatidz yang hadir pada kesempatan ini, wujudina Ustadz Ilham, Sahibul Bait, Bapak Ridwan yang sama-sama kita hormati, dan seluruh jamaah sekalian, kaum solehin dan solehat, yang insya Allah kita semuanya selalu berada di naungan rahmatnya Allah Subhanahu. Alhamdulillah, kesekian kalinya kita berjumpa lagi di majlis ini. Sama-sama kita berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak hal, baik itu adalah hajat-hajat dunia ataupun hajat-hajat akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk lebih menambah keberkahan majelis kita ini, marilah sama-sama kita membaca niat belajar atau niat ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin, amin. Halaman 167. Ini pembahasan terakhir dari Al-Had fi Hudur Majalis Ulama. Dorongan-dorongan baik yang kita dapatkan dari Al-Quran, hadis, dan kalam ulama, supaya kita itu selalu bermulazamah di majlis-majlis para ulama. Itu sudah kita bahas. Di sini ada faedah sebelum kita masuk ke pasal yang baru. Faedah ini dinukil oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di sini dikatakan, qala Abu Layth, seorang ulama Abu Layth berkata, man jalasa inda alimin, barang siapa yang duduk kepada seorang alim, walam yaqdir ala hifdzi syai'in minal ilmi, kemudian dia tidak mampu untuk menghafal atau menguasai ilmu yang diajarkan oleh orang alim tersebut, nala sab'a karamat, maka dia akan mendapatkan 7 kemuliaan. Jadi yang hadir tapi pikirannya melayang misalnya, yang hadir tapi dia pikirannya bukan di majelis, atau mungkin memang dia sudah tidak bisa untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang alim tersebut, tetap dia akan mendapatkan 7 kemuliaan. Jadi insya Allah kita walaupun hadir majelis kok pulang-pulang ini nggak ada apa-apa yang kita bawa. Iya, mungkin ya cuma 1-2 faedah hikmah yang kita dapat. Tapi jangan berkecil hati, ada 7 kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang hadir walaupun dia tidak dapat menguasai ilmu yang disampaikan oleh orang alim di majelis tersebut.
Yang pertama, fadlal muta'allimin. Dia akan mendapatkan kemuliaan orang belajar, kemuliaan menjadi santri. Kalau kita berbicara tentang keutamaan santri atau penuntut ilmu, sudah lewat, sudah begitu banyak pembahasannya. Ya, mungkin salah satunya supaya kita ingat, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Itu salah satunya. Masih banyak yang lain. Wa habsahu anidz dzunub. Dan orang tersebut akan dijaga selama dia di majlis tersebut dari dosa. Keterlaluan orang hadir majlis lakukan dosa. Keterlaluan. Insya Allah nggak ada. Orang hadir majlis maulid, majlis zikir, majlis ilmu, insya Allah dia akan dijaga dari dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nuzular rahmati alaihi ala khurujihi min baitihi. Dan akan turun rahmat kepadanya saat dia keluar dari rumah. Kalau niatnya benar keluar untuk menuntut ilmu, maka kita ini yang keluar dari rumah tadi, kalau sudah pasang niat benar-benar keluar rumah itu, rahmat sudah turun. Cuma sayangnya kita ini bukan mukasyif. Kalau rahmat itu bisa dilihat, ini majlis ini full ini, rumah nggak cukup mungkin yang hadir. Cuma masalahnya apa? Ini masalahnya dia adalah sesuatu yang abstrak, yang maknawi, sehingga hanya bisa diyakini. Kalau misalnya rahmat itu dia bentuknya konkret, kelihatan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, laqtatalu alaih, orang-orang pasti akan saling memerangi satu sama lain, hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu, penguasa akan meninggalkan kekuasaannya, wa kullu dhi suqin suqahu, orang-orang yang berdagang itu akan meninggalkan dagangannya. Untuk apa hadir majlis seperti ini? Kalau mereka tahu sebenar-benar pengetahuan, maka pasti majlis-majlis seperti ini akan mereka hadiri. Dan antum-antum ini di sini termasuk yang di sini, insyaallah. Termasuk yang sadar akan keberkahan, akan manfaat dari majlis-majlis seperti ini. Wa idza nazalatir rahmati ala ahli halaqati hasalahu nasibuhu. Jadi tadi ceritanya rahmat keluar rumah. Di dalam majlis pun ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmatnya ini double-double, bahkan lebih daripada itu insya Allah yang akan kita dapatkan. Yang penting niatnya diperbaiki. Wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Dan dia ketika hadir majlis walaupun tidak paham apa yang disampaikan oleh orang alim atau guru atau kiai, maka dia dalam keadaan mendengar itu tetap masih dalam taat kepada Allah. Jadi kita kalau hadir majlis, kita dengar nggak mudeng apa yang disampaikan oleh guru kita, insya Allah walaupun nggak mudeng itu adalah taat, adalah ibadah. Karena apa? Mendengarkan ilmu. Wa idza daqa qalbuhu li'adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadratillah. Subhanallah. Ini yang luar biasa. Ketika hatinya itu galau, tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Jadi kalau kita itu nggak paham, jangan ya sudah nggak paham, yang penting saya hadir. Harus ada kegalauan. Jadi istilahnya apa? Harus ada apa? Kegalauan. Kayak kok nggak paham apa yang disampaikan oleh guru saya ini. Supaya apa? Supaya kegalauan kita ini berdiri di atas ilmu. Artinya kita itu galau karena kita tidak paham ilmu. Kalau kita galau tidak paham ilmu, berarti kita galau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita ingin tahu ini adalah ilmu Allah. Ketika kita galau tidak bisa memahami ilmu Allah, maka kita galau karena Allah. Dan kalau kita galau karena Allah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku selalu bersama orang-orang yang galau karenaku. Kalau kita ini galau karena Allah, ya Allah, kenapa saya ini ibadahnya kurang nikmat? Berarti kita galau karena Allah.
Ya Allah, kenapa saya ini susah meninggalkan maksiat? Berarti kita galau karena Allah. Kalau kita galau karena Allah, Allah bersama kita. Ini hadis qudsi disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma ya kita hitung-hitung saja, galaunya kita ini kebanyakan di mana ya? Kalau dari pagi nggak ada yang singgah, pasar rame cuma lewat-lewat, galau. Enggak, contohnya. Atau yang lainnya. Kalau masalah dunia kita galau, ya wajar, tidak dosa. Tapi kalau kita galau karena Allah, yang akan kita dapatkan, kita akan selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya bersama Allah? Dikatakan di sini jabiruhum wa nasiruhum. Mereka lah yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi kekurangan mereka. Jabiruhum itu apa yang menjadi kekurangan mereka akan ditutupi oleh Allah. Kekurangan harta akan ditutupi oleh Allah. Wa nasiruhum, dan yang akan menolong mereka. Yang akan menolong mereka. Jadi ini keutamaan orang-orang yang hadir, walaupun hadirnya nggak mudeng apa yang disampaikan. Tapi insya Allah kita semuanya 1, 2, 3 hikmah yang kita dapat, insya Allah itu akan lebih banyak manfaat, lebih dari apa yang disebutkan di sini, dari 7 hal yang disebutkan di sini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk ke pasal selanjutnya, al-fasl tsani. Tadi hadir majlis, seruan untuk hadir majlis. Sekarang fil hati ala mujalasatil auliya wa suhbatis shalihin. Ini lebih dalam lagi. Seruan untuk kita selalu duduk bersama para wali. Siapa wali? Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu wali. Mereka yang beriman dan bertakwa. Kita beriman tapi belum tentu bertakwa. Karena bertakwa itu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau orang sudah istiqomah seperti itu di dalam takwa, maka dia wali. Maka dia wali. Istiqomah lahir dan batin. Istiqomah lahir dan batin. Nah, di sini ada seruan kita untuk duduk bersama para wali-walinya Allah, orang-orang yang terdekat dengan Allah, wa suhbatis shalihin, dan berkawan dengan orang-orang soleh. Disebutkan dalam sebuah hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu julasa'ina khair. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, teman-teman atau teman-teman duduk yang paling baik itu siapa? Atau kawan-kawan yang terbaik itu siapa? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan 3 sifat. Yang pertama, man dzakarakum billahi ru'yatuhu. Apabila dipandang orang tersebut, kawan tersebut, maka kita ingat Allah. Belum bicara apa-apa, tapi kalau sudah lihat ini orang, kalau mau pikiran maksiat, hilang maksiatnya. Kalau lagi malas mau taat, langsung semangat untuk taat. Nah, itu teman yang baik. Man dzakarakum billahi ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiquhu. Bicaranya itu akan menambah ilmu. Jadi kalau ada teman, omongannya itu pasti ada hikmah, ada ilmu yang kita dapatkan. Nah, itu teman baik. Wa dzakarakum bil akhirati ilmuhu, dan ilmu yang dia bicarakan itu kita akan dapat tambahan ilmu dari dia. Tapi ilmunya itu apa? Ilmu yang akan mengingatkan kita akan negeri akhirat. Bukan nambah ilmu dunia saja, tapi yang mengingatkan kita dengan akhirat. Jadi di situ ikatan koin atau ikatan ilmunya di sini adalah ilmu akhirat. Ini ilmu yang membuat kita lebih ingat terhadap akhirat. Jadi kalau kita bilang ilmu akhirat itu sebenarnya ilmu pulang kampung. Ya, karena kan hakikatnya kita ini kan merantau. Kita ini semuanya merantau. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ini merantau semuanya. Kita merantau.
Kita di dunia ini merantau. Kampung halaman kita akhirat. Jadi kalau ada orang yang mengingatkan kita tentang akhirat, berarti mengingatkan kita untuk pulang kampung. Sebagaimana saya orang Gorontalo, ada yang bilang pulang Gorontalo, berarti dia mengingatkan saya untuk pulang kampung. Misalnya, ilmu akhirat juga seperti itu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau orang asing, artinya perantau. Kalau perantau itu nggak mungkin selamanya di tempat rantauannya. Sewaktu-waktu dia akan kembali. Dan apabila dia kembali, dia ada beban moral. Kalau kita pulang kampung misalnya, orang-orang kampung itu berharap apa? Ya kalau nggak jadi alim, kalau misalnya dia pesantren berarti pulang harus jadi alim. Kalau dia pedagang pulang harus sukses. Begitu juga kita nanti pulang kampung bawa apa? Jadi itu intinya. Jadi kita itu bawa apa? Bekal apa nanti kita pulang kampung nanti yang akan kita bawa. Nah, jadi itu 3 sifat teman yang baik. Dipandang dia akan mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bicara, ilmu kita akan bertambah, dan kalau dia mengingatkan, kalau ilmunya itu akan mengingatkan kita dengan negeri akhirat. Ilmunya akan mengingatkan kita dengan negeri akhirat. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid nafa'allahu bihi, berkata Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, al-khairu wasyarru madriyun fil insan. Nah ini, kebaikan dan keburukan itu sudah tertanam di dalam setiap diri manusia. Setiap dari kita ini punya 2 potensi ini, baik buruk. Wala yadhharu illa bi mukhalatatihi li ghairihi. Tapi baik dan buruk ini tidak akan nampak kecuali kita itu berinteraksi dengan yang lain. Jadi saya, bapak-bapak sekalian, ini punya potensi baik buruk. Tapi potensi baik buruk ini tidak akan nampak kecuali kita bergaul. Kalau kita bergaul, di situ nampak. Fa in khalatal akhyara dhahara minhu fi'lul khair. Kalau dia bergaul dengan orang-orang baik, yang muncul perbuatan baik. Mudahnya gitu. Wa in khalatal asyrara dhahara minhu fi'lul syarr. Kalau dia bergaul dengan orang-orang buruk, maka yang muncul perbuatan buruk. Mudahnya gitu. Jadi kita ini punya potensi. Jangan merasa iman saya ini insya Allah iman langit dan bumi, sehingga semuanya saya tangguh. Pokoknya mau yang baik yang buruk saya datangi. Kalau iman masih kurang kuat, jangan dicoba-coba. Karena apa? Karena kita punya potensi untuk melakukan keburukan. Ya banyak-banyaklah kita duduk dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Nah, kemudian dilanjutkan ini supaya kita lebih paham. Qala Syekh al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, "I'lam anna mukhalatata ahlal khairi wa mujalasatahum tazra'u fil qalbi mahabbatal khair." Nah, ini tujuannya. Kenapa kita harus duduk dengan orang-orang baik? Kita harus bergaul dengan orang-orang baik karena kita kalau bersama dengan mereka akan tertanam di dalam hati kita mahabbatal khair, cinta terhadap kebaikan. Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang baik, maka akan muncul itu cinta terhadap kebaikan. Kalau kita sudah cinta terhadap kebaikan, wa tu'inu 'alal 'amali bihi, pasti itu akan membantu kita untuk melakukan kebaikan. Ini sebenarnya kenapa ulama ini menjabarkan seperti ini? Sebenarnya di penjabaran dari hadis Rasulullah SAW. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama ataupun sifat ataupun karakter kawannya. Tapi kan kita ini, ya, ini maknanya luas. Maka dijabarkan oleh para ulama seperti ini. Kita punya potensi, baik buruk itu punya. Maka berkawanlah dengan yang baik-baik supaya yang keluar itu baik-baik. Begitu. Berkawan dengan orang-orang baik kenapa? Supaya muncul mahabbah terhadap kebaikan. Kalau sudah muncul mahabbah kepada kebaikan,
maka itu akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Kama anna mukhalatata ahli syarri wa mujalasatahum tagrisu fil qalbi hubba syarri wal amal bihi. Nah, sebaliknya kalau misalnya orangnya itu suka bergaul dengan orang-orang buruk, maka yang muncul adalah cinta kepada keburukan. Maka itu akan mendorongnya melakukan keburukan. Mudahnya seperti itu. Nah, ini dorongan untuk kita sebagaimana yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW, selalu mencari orang-orang baik, duduk bersama mereka, bergaul dengan mereka, supaya muncul cinta di dalam hati dan mudah kita untuk melakukan kebaikan. Wa aidan, kemudian beliau berkata juga, man khalata qauman wa 'asharahum ahabbahum daruratan. Nah, ini mungkin di pembahasan yang lalu-lalu kita sudah bahas. Barang siapa yang bergaul dengan suatu perkumpulan atau tempat tongkrongan, ahabbahum darurah, pasti dia suka dengan tongkrongan tersebut, dengan orang-orang tersebut. Daruratan, pasti. Jadi jangan bilang saya berkawan dengan dia tapi saya nggak suka mereka, nggak mungkin. Karena ada kecocokan kita berkawan, iya kan? Misalnya orang suka goes ya, maka cari teman-teman yang goes, misalnya jamaah goes wal jamaah. Orang yang misalnya punya hobi tertentu, maka dia cari orang-orang begitu. Jadi tidak benar kalau misalnya kita katakan saya bergaul dengan mereka tapi saya tidak suka dengan mereka, enggak mungkin. Pasti ada kecenderungan. Sawa'un akanu akhyaran am asyraran. Baik mereka itu adalah orang-orang baik ataupun orang-orang buruk. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, pasti kita cinta orang baik. Kalau kita bergaul dengan orang buruk, bergaul ini artinya selalu dengan mereka. Tapi kalau sekali-sekali untuk dakwah enggak masalah. Ajak mereka untuk menjadi baik, tidak masalah. Tapi ini namanya bergaul, duduk dengan mereka terus. Kalau duduk selalu dengan mereka, pasti juga dia cinta dengan orang-orang buruk. Saya cuma bergaul dengan mereka, tapi saya nggak suka mereka, nggak mungkin. Pasti ada kecenderungan ke sana. Wal mar'u ma'aman ahabba bid dunya wal akhirah. Ini luar biasa. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan seseorang itu akan dikumpulkan di dunia dan akhirat bersama orang-orang yang dia cintai. Maka cintailah, maka berkumpulah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, karena itu adalah tanda cinta kepada mereka. Dan insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka, bukan hanya di dunia, tapi nanti berlanjut sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini juga ada pembahasan yang kurang lebih sama dari apa yang sudah kita bahas tadi. Ini perkataan Habib Muhammad bin Zaid bin Sumaik, dikatakan la tujalis illa man tudzakiruka billah. Jangan duduk, jangan bergaul kecuali dengan orang yang mengingatkanmu ketika engkau melihatnya. Yang mengingatkanmu akan Allah Subhanahu wa taala ketika melihatnya. Wa yunhiduka ilallahi bihalihi wa hammihi. Dan keadaannya itu membuat kita semangat. Jadi kalau ada teman itu, kalau kita lihat langsung semangat kita untuk ibadah. Sini ada santri-santri kan, ada santri-santri, ada teman-teman itu kan. Kalau kita lihat itu, kita lihat orang itu langsung semangat kita untuk belajar misalnya. Oh, ini berarti orang yang bagus, itu teman yang baik. Alaika bihi idza wajadtahu. Wajib bagimu apabila engkau mendapatkan teman seperti itu. Teman yang mengingatkan kita kepada Allah dan juga membuat kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adha 'alaihi bin nawadij in laqitahu. Gigit dia dengan geraham kalau engkau mendapatkannya. Istilahnya gigit dengan geraham itu apa istilah? Pegang, jangan dilepas. Jangan dilepas. Kalau ada teman seperti itu, dijadikan geng juga enggak apa-apa. Tapi geng orang-orang soleh, nah, istilahnya kan gitu.
Fa innahu la anfa'a liqalbi wa la a'wada 'alaihi min mujalasati shalihin. Karena tidak ada sesuatu yang membawa manfaat yang lebih besar pengaruhnya melebihi duduk bersama orang-orang soleh dan orang-orang baik. Kita duduk, sekedar duduk itu manfaatnya luar biasa. Wala adarra 'alaihi min mujalasati ghairil jinsi min ahli al-ghaflati wal ashrar. Dan sesuatu yang paling membahayakan diri yaitu bergaul dengan orang-orang yang lalai atau orang-orang yang buruk. Ini bukan berarti kita jadi eksklusif, bukan. Saya harus jelaskan, bukan jadi eksklusif. Kita bergaul dengan siapapun, tapi ini maksudnya teman dekat gitu. Teman ngopi ya istilahnya soalnya. Duduk bareng itu ya orang-orang soleh, orang-orang yang suka majelis, orang yang punya kesamaan visi dan misi dengan kita. Sama-sama ingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Nah, adapun kalau misalnya kita lihat ada saudara-saudara kita yang butuh didakwai, ya kita dakwakan, kita dakwah. Tapi kita juga tetap harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, di sini saya agak ringkas ya, karena ya kurang lebih sama pembahasannya. Fa idza ajazta an musyahadatihim wa ru'yatihim. Nah, kalau misalnya kita sulit untuk mendapatkan teman-teman yang baik, orang-orang yang soleh misalnya. Kama huwal ghalib fi hadzal zaman, sebagaimana ya yang ada di zaman ini, sulit sekali kita mencari orang-orang soleh yang luar biasa, yang sempurna. Fala ahsana min mutala'ati siyarihim wa akhbarihim wa manaqibihim wa atharihim. Kalau misalnya kita sudah sulit ini, sudah sulit untuk menemukan orang-orang soleh, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, maka cara selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu membaca sirah-sirah mereka, membaca perjalanan hidup mereka. Coba bisa beli buku kisah-kisah wali, itu ada itu bahasa Indonesia. Itu insya Allah akan menambah mahabbah kita kepada mereka. Kalau kita sudah mahabbah kepada mereka, kepada kebaikan, maka akan mudah kita untuk lakukan kebaikan. Begitu juga membaca manakib mereka, manakib orang-orang soleh. Nah, ini juga jadi alasan kenapa sih ada majelis haul baca manakib itu. Sebenarnya itu untuk supaya kita itu semangat lagi bisa meneladani almarhum atau orang soleh atau wali tersebut misalnya. Nah, itu tujuannya. Wa an Sayyidina al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Zain Al-Habashi. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi ini adalah murid dari Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau berkata, al-fahmu aman terhadap ilmu itu adalah cahaya. Yusyriku bil qalbi, yang bercahaya di dalam hati, yang menerangi hati. Jadi kalau kita paham satu ilmu itu, percayalah itu adalah cahaya untuk hati. Kalau hati udah terang, insya Allah yang lain-lain ikut terang. Ya mata terang artinya bukan yang minus, enggak minus, bukan. Terang itu artinya dia melihat hal-hal yang baik, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Begitu juga dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-fahmu nurun yusyriku fil qalbi. Pemahaman terhadap ilmu itu adalah cahaya yang menerangi hati. Wala yu'tahu illa man jalasas shalihin. Dan cahaya yang diberikan di dalam hati ini tidak akan mungkin didapatkan kecuali selalu duduk, selalu bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau kita ingin mendapatkan pemahaman ilmu yang manfaat, maka selalulah bergaul dengan orang-orang soleh. Autola'a kutubahum, atau membaca buku-bukunya orang soleh. Sekarang alhamdulillah banyak sekali buku-buku itu sudah diterjemahkan. Ini tinggal semangat dari jenengan-jenengan semuanya. Ihya Ulumuddin itu sudah ada terjemahannya. Silahkan dibaca. Berapa jilid? 4 jilid insyaallah. Ihya Ulumuddin itu termasuk kitab yang harus dijadikan pegangan hidup. Karena beliau itu membahas
Semua ilmu agama ada di situ. Namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi semua ilmu-ilmu agama itu terangkum di dalam Ihya Ulumuddin. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain, silahkan kita baca. Kalau kita tidak mampu membaca, maka hadirilah majlis-majlis yang dikaji di dalamnya kitab-kitabnya para ulama. Di situ ada nur, ada cahaya untuk hati. Wa qala mujalasatu salihin anfa'u lil 'abdi min mi'a au qala alfi uzlah. Nah, ini orang yang bergaul dengan orang-orang saleh, maka itu akan memberikan manfaat 100 bahkan ribuan kali lipat daripada beruzlah. Beruzlah itu artinya kita tidak berinteraksi dengan orang. Kita ke gunung misalnya, atau kita di dalam kamar, itu uzlah. Tidak berjumpa dengan orang lain. Yang penting internet mati. Jangan uzlah tapi handphone jalan. Dia uzlah dari orang-orang tapi di dunia nyata, di dunia maya aktif. Berarti hidup di dunia maya. Bukan uzlah namanya. Uzlah itu benar-benar memutuskan diri, memutuskan hubungan dengan manusia, dengan makhluk-makhluknya Allah, dan fokus dengan Allah. Katanya duduk dengan orang-orang soleh itu jauh lebih bermanfaat 100 bahkan ribuan kali lipat dibandingkan beruzlah. Jadi kita bergaul itu manfaatnya lebih besar ternyata. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wa qala wa qad takunu mujalasatu shakhsin wahidin anfa' min mujalasati 70 alfan. Nah, ini juga ya kaitannya dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kan tingkatannya beda-beda. Jadi ada orang soleh yang masya Allah soleh, tapi ada yang lebih daripadanya, yaitu para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dengan seorang walinya Allah, bergaul dengannya, itu jauh memberikan manfaat bahkan sampai 70.000 kali lipat dibandingkan orang-orang soleh yang lainnya. Jadi ini benar-benar kita, kalau istilahnya, kalau dunianya itu kan kita mencari harta karun. Harta karun akhirat itu sebenarnya orang-orang soleh. Harta karun akhirat itu kita cari orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, para wali-walinya Allah. Ini yang kita cari. Kalau mereka ada, kita tahu, pergi. Karena itu adalah harta karun sejati untuk bisa kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa qala sayyiduna al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu, walau lam takun fi mujalasati salihin illa khoslatun wahidatun lakafat. Kalau misalnya duduk dengan orang soleh itu tidak ada manfaat kecuali hanya satu, maka itu sudah cukup. Kan banyak manfaatnya. Kalau cuma satu manfaat yang kita dapatkan itu sudah cukup. Karena kenapa? Satu manfaat yang akan kita dapatkan dari orang soleh itu bisa dirangkum dengan ini. Yang pertama, jadbu hammihim wa qulubihim wa niyatihim lah. Yang menjadi kegundahan mereka, hati mereka, niat mereka itu bisa kita ambil. Paham ini? Jadi apa yang mereka niati, apa yang ada di dalam hati mereka, itu insya Allah bisa kita miliki, bisa kita tarik dengan banyak bergaul dengan mereka. Warafuha iyyaka ila manazilihim, dan secara tidak langsung mereka itu bisa mengangkat derajat mereka, mengangkat derajatmu ke derajat mereka. Kalau kita ini misalnya kurang soleh, kalau sering bergaul dengan orang-orang soleh, derajat kita akan naik. Dunia akhirat, bukan terkenal di dunia, di akhirat juga. Jadi secara makom akhiratnya juga naik. Wa illa bi an salimta minal khawatirir radi'ah walam yakun syai'un min dzalika takfika salamatu minal ma'asi ma dumta bi hadratihim. Nah, ini juga termasuk. Kita duduk dengan orang-orang soleh itu, pernah enggak pikirannya itu ngawur gitu? Duduk misalnya dengan kiai besar atau habib besar,
wali gitu. Terus kita pikirannya kemana-mana. Pasti terjaga pikiran kita kan. Itu sudah luar biasa itu. Itu manfaat yang sudah sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita akan selamat dari dosa selama kita berada dengan orang tersebut. Tapi kalau kita duduk dengan ahlil ghaflah ini orang-orang lalai. Untuk itu di Jakarta namanya itu gaple. Ini tahu ceritanya. Jadi gaple itu ada kisahnya. Katanya gaple itu dulu orang-orang Hadramut yang datang lihat masyarakat Betawi itu main domino, main gaple, main domino. Terus orang-orang Arab ini kan nggak tahu namanya apa. Langsung dibilang gofla, gofla. Gofla itu lalai, lalai. Mereka dengarnya gaple. Wah, jadilah gaple itu. Jadi kalau kita itu kisahnya ini saya dengar langsung ini dari orang Jakarta. Habib Adi Al-Bahar. Beliau cerita dulu pas kajian tafsir. Jadi itu asal usul gaple. Gaple itu artinya gofla. Jadi orang main gaple itu sebenarnya orang gofla. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa Pak ya. Ya khair insyaallah. Wa 'anil Imam Syafi'i, dan dari Imam Syafi'i qala arba'atun tazidu fil aql. Ada 4 hal yang akan menambah akal kita. Menambah akal itu ilmu, kekuatan akal. Itu ada 4 hal. Tarkul fuduli minal kalam, meninggalkan ucapan ataupun pembicaraan yang berlebihan. Maksudnya bicaranya yang cukup, yang penting aja. Kalau setiap majelis harus bicara itu, ini berarti fudul. Kalau di bahasa jamaah sekarang ini fudul ini apa? Sering dengar ini apa? Gosip. Kalau fudul, gosip. Fudul itu gosip. Tarkul fudul minal kalam. Ini bicara kalau sudah berlebihan pasti ya kesana kemari. Wasiwak, dan bersiwak, membersihkan mulut. Wa mujalasatu sholihin wal ulama, dan duduk dengan orang-orang saleh dan juga para ulama. Nah ini insyaallah ilmu kita, akal kita itu akan baik, akan lebih meningkat. Ini banyak sekali jamaah sekali. Mungkin kita dengar qasidah dulu dari Ustaz Ilham supaya ada selingan. Allah 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 balana maula siwa Allah 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 balana maula siwa Allah kullama nadaitu ya qala ya abdi ana Allah
أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا روح قال يا عبدي أنا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang seruan kita selalu bersahabat, selalu duduk dengan orang-orang saleh dan juga para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini wa an ba'dis salihina qala man shalla wara'a maghfurin lahu maghfurin ghufiralah. Barang siapa yang sholat di belakang orang yang telah diampuni oleh Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ini ada hadisnya, Bahkan orang yang meninggal, jenazah yang meninggal, kemudian dia itu orang soleh, yang kita yakin bahwa dia insya Allah dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sholat pada orang tersebut, maka kita akan mendapatkan jaminan bebas dari api neraka, insya Allah. Itu semangat kita. Kalau ada orang soleh meninggal, kita sholat, karena yang ngambil manfaat itu kita. Yang manfaat itu kita sholat jenazah. Bahkan ada kisah Habib Shalih Al-Bahar Al-Jufri, pas beliau meninggal itu banyak yang sholat, karena beliau ini ada wali besar. Terus ada dari mereka itu ini sholat, tapi dia dari pasar, dia lupa di kantongnya itu ada daging. Dia lupa, dia sholat, pokoknya sholat jenazah Habib Shalih Al-Bahar. Pas beliau habis sholat pulang ke rumah, pas mau masak dagingnya, dipanggang dagingnya nggak kebakar. Dagingnya ini dibakar tidak terbakar. Ini heran, ini kenapa ini? Daging apa ini kok nggak bisa kebakar? Ternyata pas dicek, beliau tahu, oh ternyata yang disolati ini adalah Habib Shalih Al-Bahar. Bahkan daging pun itu tidak bisa dibakar dengan api di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah ini maksudnya di sini. Dan kalau ada orang soleh meninggal ataupun kita sholat di belakang orang soleh, itu insya Allah ghufiralahu, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang selanjutnya ini saya belum paham. Wa man jalasa ma'a sholihina zadat rahmatuhu fi ta'at. Barang siapa yang duduk, yang bergaul dengan orang-orang soleh, maka akan bertambah keinginannya melakukan taat. Wa man jalasa ma'al ulama izdada minal ilmi wal amal. Orang yang selalu bergaul, duduk dengan para ulama, ilmu dan amalnya pasti bertambah. Kalau dengan orang-orang soleh, semangatnya bertambah, semangat untuk taat bertambah. Tapi kalau dengan ulama, ilmu dan amal insya Allah bertambah. Ini penjelasan dari para ulama kita. Wa qala Sayyiduna Ibrahim Al-Khawas, ini seorang ulama besar sufi. Beliau berkata, dawaul qulubi khamsatu asya. Obat hati ono 5. Opiknya. Tombol hati ya, tombol hati ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Baca Quran dengan tadabbur. Kalau kola opik maca Quran lan maknane. Nah, itu yang dari sini. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Wa ikhla'ul batn.
Ikhlaul batin itu apa? Mengosongkan perut. Yang menjaga perut artinya jangan sampai kenyang. Ini orang-orang soleh yang ingin hatinya, kalau hatinya mulai kurang bagus, maka banyak lapar. Ya, banyak lapar caranya dengan berpuasa. Wa tadarru inda sahar, dan bermohon meminta belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahar. Waktu sahar itu sebelum subuh. Kita bangun jam 3, jam setengah 4, kita wudhu, sholat, berdoa, munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara untuk membersihkan hati. Kalau hati sudah mulai rusak, insya Allah dengan cara itu akan terobati hati kita. Wa mujalasatu sholihin, dan duduk dengan orang-orang soleh. Bahasa Jawanya apa, Pak? Kumpulono kang soleh. Wong kang soleh. Kumpulono wong kang soleh. Nah, itu wa qiyamul lail, dan sholat malam. Ini sebenarnya Opik ambil dari sini kayaknya. Ambil ini Ibrahim Al-Khawas. Ada 5 perkara. Jadi Masya Allah, nyanyian pun ada dalilnya. Sandaran referensi. Harusnya seperti itu ya. Zakarahu Al-Imam Nawawi fil Adhkar. Imam Nawawi menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Adhkar. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang kita masuk ke hikayat-hikayat. Hikayat-hikayat bagaimana orang-orang itu bergaul dengan orang-orang soleh. Wa hukiya an Syekhil Kabir Abi Sulaiman Ad-Darani. Ini ada seorang, beliau adalah seorang yang terkenal dengan kezuhudannya dan juga terkenal dengan hikmah-hikmahnya. Beliau namanya Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani. Beliau berkata, ikhtalaftu ila majlisi ba'dil qusas. Satu ketika aku itu sering majlis orang-orang yang berkisah. Jadi ada istilahnya begini. Dulu itu ada namanya qusas. Qusas itu apa? Orang yang sering cerita manakib gitu. Bercerita tentang orang-orang soleh. Namanya qusas. Ada namanya al-wu'ad. Wu'ad itu orang-orang yang sering memberikan nasihat. Ada istilahnya yang lebih dari itu, ulama. Nah, ulama itu mereka yang memiliki ilmu, mereka yang memberikan fatwa. Jadi kalau ada orang yang bisa memberikan motivasi, itu namanya bukan ulama, walaupun dia ustaz, namanya wu'ad. Orang yang suka kisah berarti namanya qusas. Tapi zaman sekarang ini kan sulit cari ulama yang seperti zaman dulu. Maka yang ahli cerita, yang cuma bisa motivasi juga ustaz. Padahal kalau istilah dulu itu bukan ustaz, namanya apa? Qusas atau mu'ad. Ulama itu sulit untuk bisa mencapai martabat ulama itu. Nah, sehingga tapi kalau untuk sekarang ini insya Allah, karena zaman memang sangat sulit kita untuk mencari ulama sebagaimana orang-orang dulu, maka tetap insya Allah kita golongkan menjadi ulama. Jadi MUI. MUI itu kan tidak semua ulama kan masuk MUI atau yang lainnya. Ya, intinya di sini beliau pergi ke majlis salah seorang yang ahli kisah. Fa'athara kalamuhu fi qalbi, maka perkataan ahli kisah ini berpengaruh di dalam hatiku. Falamma qumtu lam yabqa fi qalbi minhu syai'. Ketika aku berdiri dari majlis itu, hilang semua. Jadi pengaruh mendengarkan kisah itu, pas duduk ada. Kayak dia mulai dia mulai tersadar. Tapi saat dia berdiri hilang itu. Pas berdiri. Akhirnya apa? Fa'udtu tsaniyan. Aku kembali lagi ke majlis itu. Fasami'tu kalamahu. Fabaqiya fi qalbi atharu kalamihi fi thariq. Jadi kedua kalinya dia duduk lagi, dia dengar kisah-kisah. Setelah dia dengar kisah-kisah, dia berdiri. Setelah dia berdiri, dia mau pulang ke rumah. Di jalan itu bekas dari cerita-cerita itu di dalam hatinya itu ada. Tapi pada saat dia masih di perjalanan mau sampai rumah, hilang lagi. Hilang itu
ya istilahnya pengaruh-pengaruh dari kisah-kisah itu di dalam hatinya. Fakasartu alati gimana? Tsumma udtu tsalitsan. Kemudian aku kembali lagi ketiga kalinya, fa baqiya atharu kalamihi fi qalbi hatta raja'tu ila manzili. Ketiga kalinya saya kembali ke majlis itu, ahli kisah ini, maka pengaruh dari ucapannya ini, dari nasihatnya ini, itu membekas di dalam hatiku sampai aku pulang ke rumah. Jadi apa di sini kita ambil pelajarannya? Semakin banyak kita mendengar kalam-kalam hikmah, ilmu, duduk dengan orang-orang soleh, maka bekasnya itu makin banyak. Jadi ya sekali duduk berdiri hilang, 2 kali di perjalanan masih ada tapi hilang, ketiga kali sampai di rumah masih ada bekasnya. Coba kita tanya, setelah dari sini itu hilangnya kapan? Berdiri hilang atau perjalanan masih ada kemudian hilang, atau pas nanti di rumah baru hilang? Habis ngopi hilang ya. Mungkin masih di sini hidangan muncul hilang. Jadi yang ketiga ini beliau bilang sampai di rumah. Nanti 3 kali dengar kisah itu baru bisa dibawa sampai di rumah pengaruh tersebut. Apa yang beliau lakukan setelah itu? Fakasartu alatil mukhalafat. Maka aku hancurkan semua alat-alat yang sifatnya maksiat. Wallahu alam, apa maksudnya di sini? Alat-alat maksiatnya itu dihancurkan. Walazimtu thariq. Kemudian aku sudah masuk di dalam tarekat, sudah bertirakat. Jadi ditinggalkan ini dunia, kemudian langsung tirakat, maka dia menjadi wali besar. Menjadi wali besar ini Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kisah selanjutnya dikatakan, ini saya artikan saja. Ada seorang budak ini, dia lewat di majlis seorang ulama namanya Mansur bin Ammar. Ini kisah mungkin sebagian kita sudah dengar ya. Jadi ada majlisnya Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar ini terkenal dengan orang yang doanya selalu diijabah oleh Allah. Kalau doa pasti dapat jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada anak budak lewat di majlisnya. Kemudian anak budak ini mendengar, man a'ta hadzal faqira arba'ata darahim da'autu lahu arba' da'wat. Siapa yang memberikan anak fakir ini? Jadi di majlisnya Mansur bin Ammar ini ada anak fakir. Ini anak fakir ini dibilang ke jamaah, siapa yang berikan kepada anak fakir ini 4 dirham, maka aku akan doakan dirinya dengan 4 doa. Kalau kita ini dapat botol jin gitu, 3 permintaan gitu. Kalau ini enggak, Mansur bin Ammar ini doanya mustajab. Yang ngasih 4 dirham, 4 doa. Wah, ini luar biasa ini. Ini anak budak ini lewat. Anak budak ini lewat, terus dia membawa uang 4 dirham. 4 dirham ini punyanya apa istilah? Ini majikan, juragannya. Ini jadi juragan ini nyuruh budak ini untuk beli sesuatu. Tapi karena dia lewat di majlisnya Mansur bin Ammar ini, dia singgah. Ini 4 dirham yang menjadi titipan mau beli sesuatu dikasih kepada anak fakir ini. Supaya apa? Dapat 4 doa. Dapat doa mustajab ini. Sudah sampai di situ. Pada fa'ilan fakir pada alahu. Wa raja'a ila sayyidihi bila syai'. Si budak ini kembali ke tuannya tanpa membawa sesuatu, tangan kosong. Fasa'alahu 'anid da'wat allati da'a biha. Terus pas pulang dia ceritakan, mana uangnya? Oh, uangnya sudah saya berikan kepada anak fakir. Tadi dia ceritakan kisahnya itu. Mansur bin Ammar begini. Pokoknya saya itu sudah kasih uangnya sama orang fakir itu, dan Mansur bin Ammar itu mendoakan saya dengan 4 doa. Nah, majikannya ini penasaran, apa doanya? Yang pertama, an yukhallisani Allah Subhanahu wa taala minar rik. Allah Subhanahu wa taala membebaskanku dari perbudakan. Itu doa yang pertama. Fa'ataqahu, maka majikan langsung bilang, kamu bebas. Jadi pas dibilang doanya ini, majikannya langsung bilang apa? Kamu bebas, merdeka.
Itu yang pertama. Qala ats-tsaniyah, yang kedua, an yakhlufallahu alayya ad-darahim. Allah akan kembalikan kepadaku dirham-dirham yang aku berikan kepada anak ini. Doanya pintar ini. Jadi supaya apa? Dirham yang dia kasih, dirhamnya majikan ini kembali lagi. Faqala laka 4,000 dirham. Ya, kalau gitu ini ada 4.000 dirham buat ente. Wah, berapa kali lipat? 4.000. 1.000 kali lipat. 1.000 kali lipat dikasih. Bukan dikasih ke ini, dikasih ke ini si budak ini yang sudah bebas. Wa qala tsalitsah, yang ketiga, an yatuballahu alayya wa alaik. Doa yang ketiga, saya minta kepada Mansur bin Ammar agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatku dan taubatmu. Qala inni tubtu ilallah. Jadi di kisah yang lain, ini majikan ini orangnya enggak benar gitu. Agak ya dia muslim, cuma dia agak fasik lah istilahnya. Masih lakukan hal-hal yang haram. Maka dia langsung apa? Inni tubtu ilallah. Sekarang saya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabi'ah, yang keempat apa? An yaghfirallahu li wa laka walil mudzakir walil qaum. Bayangkan Bang. Allah mengampuni diriku dan mengampuni dirimu dan orang yang memberikan peringatan, yaitu Mansur bin Ammar sendiri, dan juga kaum yang hadir di majlis itu. Jadi Mansur bin Ammar, orang-orang yang hadir, kemudian dirinya dan juga majikannya. Dia minta kepada Mansur bin Ammar untuk mendoakan doa tersebut. Faqala rajul, maka majikan tersebut berkata, amma hadhihi falaysat ilayya. Kalau hal ini bukan urusan saya tidak tahu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian apa yang terjadi? Falamma nama rajul ra'a fi manamihi al-haqqa 'azza wa jalla. Nah, ini kita tidak berbicara masalah akidah yang terlalu ini ya, mendalam ya, intinya dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala aturaka taf'alu ma ilaika wa la af'alu ma ilayya. Apakah kamu kira kamu bisa melakukan apa yang kamu lakukan dan aku tidak bisa melakukan apa yang aku lakukan? Jadi kan dari 4 doa tadi kan 1 sampai 3 itu kan yang lakukan siapa? Ampuni semuanya. Itu ilham berikan kepada majikan. Ini udah berapa? Udah. Jadi ya kita cukupkan sampai di sini. Ini pembicaraan tentang wali-wali ini memang asyik kalau kita lihat. Lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Mudah-mudahan kita makin semangat orang soleh. Amin. Kita menemukan orang-orang yang salah, sehingga kita juga bisa menjadi orang-orang yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarr, janibatan li kulli khair, lana wa li walidina wa li ahbabina wa li dawi ajma'in. Anna Allah yunawwiru بالهدى والتقى والعفاف والغنى وأن الله يغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب ويكشف لنا الكروب ويطهر لنا القلوب ويؤجل كل مطلوب ويوفقنا مرافقة الحبيب المحبوب في اليوم الموعود على هذه النيات ولكل نية صالحة وبركة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على محمد مفتاح باب رحمة ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين وعلى آله وصحبه في طاعتك فرعي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري
اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك لي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاء فاكتبني من أولياء واسلك لي سبيل هداك والحقني بعصيك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك